Indonesia, di bawah naungan Katulistiwa, Indonesia menyimpan harta karun alam dalam wujud kepulauan yang memukau. Dari ribuan pulau yang tersebar, 6 pulau besar berdiri tegak seperti penjaga citra bangsa. Pulau adalah puisi alam yang hidup, dengan hutan yang melambai, gunung yang menjulang, dan lautan yang berbisik. Pulau Jawa terletak di tengah Nusantara, menjadi rumah bagi lebih dari 145 juta jiwa. Pulau ini menjadi salah satu pulau dengan populasi terpadat di dunia. Pulau Jawa merupakan rumah bagi berbagai suku yang kaya akan budaya dan tradisi. 3 suku utama yang mendominasi pulau ini adalah suku Jawa, suku Sunda, dan suku Betawi. Selain 3 suku utama tersebut, Pulau Jawa juga menjadi tempat tinggal bagi suku-suku lainnya seperti Madura, Baduy, Tengger, dan Osing. Suku Jawa, suku terbesar di Indonesia dan mayoritas penduduk Pulau Jawa. Kebudayaan Jawa sangat dipengaruhi oleh sejarah panjang kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit dan Mataram. Kesenian tradisional seperti wayang kulit, tari gambyong, gamelan, dan batik adalah bagian integral dari kehidupan mereka. Selanjutnya, suku Sunda. Suku Sunda mendiami wilayah barat Pulau Jawa, khususnya di Provinsi Jawa Barat dan Banten. Suku Sunda terkenal dengan keramahan dan kesopanannya. Kebudayaan Sunda kaya dengan seni dan tradisi seperti tari jaipongan, angklung, dan degung. Mereka juga memiliki adat istiadat yang kuat seperti upacara seren tahun yang merupakan ritual panen padi. Lalu yang terakhir, suku Betawi. Suku Betawi ini adalah suku asli Jakarta, ibu kota Indonesia. Mereka merupakan hasil perpaduan berbagai etnis dan budaya yang ada di Jakarta sejak zaman kolonial Belanda termasuk Melayu, Arab, Tionghoa, dan Portugis. Bahasa Betawi merupakan campuran dari bahasa Melayu dengan berbagai unsur asing. Kebudayaan Betawi dikenal dengan kesenian tradisional seperti ondel-ondel, lenong, dan tari topeng Betawi. Makanan Betawi yang sangat terkenal adalah kerak telur dan soto Betawi. Selain ketiga suku tersebut, suku Madura banyak mendiami daerah pesisir timur Jawa dan dikenal dengan keberanian serta tradisi karapan sapi. Suku Baduy hidup di daerah pegunungan Banten, memegang teguh adat istiadat dan menolak modernisasi. Suku Tengger yang berada di sekitar Gunung Bromo memelihara tradisi Hindu kuno. Dan yang terakhir, suku Osing di Banyuwangi memiliki budaya dan bahasa yang unik. Setiap suku membawa warna tersendiri, membentuk mozaik budaya yang harmonis dan dinamis. Membentang dari Sambas hingga Nunukan, Kalimantan bagaikan permata di tengah Nusantara. Rimbanya yang luas menyimpan keanekaragaman hayati yang memukau, dan perannya dalam menyumbang udara bersih bagi dunia takkan tergantikan. Tak hanya alamnya yang memesona, Kalimantan juga dihuni oleh ratusan etnis dengan budaya yang kaya dan penuh pesona. Dari alunan merdu Zapin Melayu di pesisir barat, alunan Kacapi di Sungai Barito, lakon indah Mamanda orang Banjar, hingga kegagahan lelaki kenyah menari di atas gong. Semuanya menunjukkan kekayaan budaya yang luar biasa. Sejarah panjang dan nilai luhur mewarnai perjalanan Kalimantan. Dimulai dengan kedatangan bangsa Proto-Austronesia, kemudian lahirnya kerajaan Kutai sebagai bukti awal peradaban bangsa Indonesia di Nusantara, kejayaan kerajaan Nan Sarunai di selatan Kalimantan menjadi saksi bisu panjangnya sejarah pulau ini. Seiring waktu, kerajaan-kerajaan Islam pun bermunculan di pesisir pantai Kalimantan. Di antaranya Kesultanan Banjar di Kalimantan Selatan dan Kesultanan Sambas di Kalimantan Barat. Keberadaan kerajaan-kerajaan ini semakin memperkaya budaya dan tradisi Kalimantan dan menjadikannya sebagai bumi yang penuh dengan berlian, hingga menarik perhatian bangsa-bangsa asing. Memasuki abad baru, peradaban semakin maju. Kedatangan bangsa Eropa membawa perubahan bagi Kalimantan dan seluruh negeri di pulau ini. Muncullah tokoh-tokoh penting seperti Pangeran Antasari, pejuang bangsa yang gagah berani melawan penjajah, dan Idam Khalid, salah satu pendiri bangsa ini. Semangat persatuan yang mereka wariskan terus berkobar di hati rakyat Kalimantan, menyatu dengan semangat persatuan dari seluruh penjuru negeri, demi membangun Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. Kalimantan
dengan kekayaan alam dan budayanya yang memukau, menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Keragaman budaya dan etnis di Kalimantan bukan menjadi penghalang, melainkan perekat yang memperkuat persatuan. Keindahan alamnya menjadi pengingat akan kekayaan yang harus dijaga bersama. Semangat pantang menyerah para leluhur menjadi inspirasi untuk terus berjuang demi masa depan yang lebih cerah. Kalimantan adalah miniatur Indonesia. Semangat persatuan yang berkobar di sanubari rakyatnya menjadi kompas yang menuntun langkah bangsa menuju masa depan gemilang, di mana seluruh rakyat Indonesia hidup sejahtera dan bersatu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Terbentang luas Sumatera dengan berbagai kekayaannya. Tak luput di mata sosoknya yang membujur di ujung barat Indonesia. Wilayah strategis yang membuka gerbang dari penjuru dunia. Dilintasi garis khatulistiwa yang turut menyumbang keunikannya. Bukan tanpa alasan Sumatera terkenal dengan segudang keelokan yang dimilikinya. Sejarah tentu saja merupakan bagian dari perkembangan peradaban yang tidak terlupakan. Jauh sebelum Indonesia merdeka, Pulau Sumatera menjadi bagian penting dalam eksistensi Sriwijaya. Kerajaan bahari yang berhasil menyebarkan pengaruh hingga keluar Nusantara. Kala itu, Sumatera Selatan menjadi pusat kerajaan. Bumi Sriwijaya pun melekat pada namanya. Lahir tokoh-tokoh penting di tanah ini yang mengambil peranan besar dalam lahirnya bangsa Indonesia, memperjuangkan nasib dan kemerdekaan dari tangan para penjajah, disertai semangat dan kegigihan yang terus berkobar. Layaknya Tuanku Imam Bonjol yang terkenal akan keberaniannya melawan Belanda, serta jasa Muhammad Hatta yang turut menyumbangkan pemikiran-pemikirannya demi tanah air Indonesia. Perjuangan belum berakhir. Tekad inilah yang harusnya menjalar hingga saat ini, mempersatukan Indonesia dengan berbagai perbedaannya. Kekayaan budaya dan hayati menambah ragam pesona Indonesia, bukan menjadi penghalang untuk bersatu dan hidup harmonis di tengah perbedaan. Pulau Sulawesi memiliki sejarah yang kaya dan beragam. Sebelum masa kolonialisme, wilayah ini dikenal dengan nama Ujung Tanah oleh pelaut Arab dan Tiongkok karena posisinya yang strategis dalam perdagangan rempah-rempah. Pada abad ke-13, kerajaan-kerajaan seperti Kerajaan Goa dan Kerajaan Makassar mulai muncul untuk mengendalikan perdagangan di wilayah tersebut. Pada abad ke-16, kedatangan bangsa Eropa, terutama Portugis dan kemudian Belanda, mengubah dinamika politik dan ekonomi di Sulawesi. Belanda memperoleh kendali atas sebagian besar wilayah Pulau Sulawesi pada abad ke-17, melalui perjanjian dengan kerajaan lokal. Penjajahan Belanda berlangsung hingga abad ke-20 saat Indonesia meraih kemerdekaannya. Pulau Sulawesi juga dikenal karena keberagaman budaya dan hayati yang luar biasa. Terdapat banyak suku dan bahasa yang berbeda di pulau ini, termasuk suku Bugis, Makassar, Toraja, dan yang lainnya. Setiap suku memiliki kebudayaan yang khas, mulai dari tarian, musik, seni ukir, hingga upacara adat yang unik. Selain itu, Sulawesi memiliki keanekaragaman hayati yang menakjubkan, dengan spesies endemik yang hanya ditemukan di pulau ini seperti Tarsius Sulawesi, anoa, dan babi rusa. Keindahan alam yang menarik dengan pegunungan yang menjulang tinggi, danau-danau yang indah, serta pantai-pantai memikat. Secara keseluruhan, Pulau Sulawesi adalah tempat yang menakjubkan dengan sejarah yang kaya, keberagaman budaya, dan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Pulau Bali, pulau yang dikenal dengan sebutan Pulau Dewata, memiliki sejarah yang panjang yang tercermin dalam budaya, tradisi, dan peninggalan arkeologisnya. Fakta sejarah menunjukkan bahwa Bali telah dihuni sejak zaman prasejarah dengan temuan artefak dan situs purbakala yang tersebar di berbagai wilayah. Pada masa prasejarah di Bali, terdapat beberapa periode yang berbeda, seperti masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Bukti-bukti peninggalan dari zaman ini dapat ditemukan di gua-gua prasejarah seperti gua-gua gajah, gua kelepuk, dan gua liang teduh, serta situs megalitik seperti Batu Menangis dan Pura Besaki.
Agama Hindu mulai tersebar di Bali sejak abad ke-4 Masehi, dibawa oleh para pedagang dan pendeta dari India. Kedatangan agama ini memberikan dampak yang signifikan terhadap budaya dan masyarakat Bali yang tercermin dalam arsitektur pura, seni tari, dan tradisi keagamaan. Prasasti Hindu tertua di Bali seperti Prasasti Blanjong dan Prasasti Sading menjadi bukti sejarah awal penyebaran agama Hindu di pulau ini. Kerajaan Hindu mulai muncul di Bali pada abad ke-8 Masehi dengan Kelungkung sebagai pusat pemerintahannya. Kerajaan-kerajaan ini mengalami masa kemasan dan kemunduran dengan konflik dan persaingan kekuasaan yang mempengaruhi sejarah Bali. Jejak dari zaman kerajaan Hindu masih dapat ditemukan di berbagai pura yang megah, seperti Pura Besaki, Pura Tanah Laut, dan Pura Ulun Danu Beratan. Kedatangan bangsa Eropa pada abad ke-16 membawa perubahan politik dan ekonomi di Bali. Belanda berhasil menguasai pulau ini pada abad ke-19 setelah serangkaian peperangan dan Bali menjadi bagian dari Hindia Belanda. Penjajahan Belanda membawa pengaruh dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Bali, namun juga memicu perlawanan dari rakyat Bali seperti Perang Puputan Badung pada tahun 1906. Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 membawa angin segar bagi Bali. Pulau ini menjadi bagian dari Republik Indonesia dan mulai membangun kembali kedaulatannya. Pariwisata mulai berkembang di Bali pada dekade 1960-an dan pulau ini menjadi salah satu destinasi wisata yang sangat terkenal di seluruh dunia. Sejarah Bali terus berlanjut hingga saat ini dengan perpaduan yang unik antara tradisi dan modernitas yang menjadi ciri khas pulau ini. Bali tetap menjadi pulau dewata yang menakjubkan dengan keindahan alamnya yang tak tertandingi. Pulau Papua merupakan pulau yang terletak di ujung timur Indonesia. Pulau Papua memiliki keindahan alam dan keragaman budaya yang tak ternilai jumlahnya. Pulau Papua membentang luas dengan pegunungan yang megah, hutan hujan tropis yang lembut, dan pantai-pantai memukau. Papua menawarkan pemandangan alam yang luar biasa dan keanekaragaman hayati yang tinggi. Hutan-hutannya adalah rumah bagi berbagai spesies flora dan fauna yang unik. Banyak di antara tidak dapat ditemukan di tempat lain di dunia. Papua juga dikenal dengan kekayaan budayanya. Terdapat lebih dari 250 suku yang tinggal di pulau ini, masing-masing dengan bahasa, adat istiadat, dan tradisi yang khas. Suku-suku seperti Dani, Asmat, dan Korawai memiliki cara hidup yang sangat beragam dan menampilkan keragaman budaya yang luar biasa. Misalnya, suku Asmat dikenal dengan seni ukir kayunya yang terkenal hingga mancanegara, sementara suku Dani terkenal dengan upacara bakar batu dan perang-perangan tradisional mereka. Selain itu, Papua adalah salah satu wilayah yang paling penting bagi konservasi alam di Indonesia. Keanekaragaman ekosistemnya dari pantai dan terumbu karang hingga pegunungan tinggi menawarkan habitat bagi berbagai spesies yang terancam punah. Teluk Cendrawasih misalnya adalah salah satu taman laut terbesar di Indonesia dan menjadi tempat tinggal bagi hiu paus, salah satu spesies ikan terbesar di dunia. Meski begitu, Papua memiliki berbagai tantangan. Isu-isu seperti ketimpangan ekonomi, pembangunan yang kurang merata, dan konflik sosial seringkali mewarnai kehidupan sehari-hari masyarakat Papua. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah ini terus dilakukan oleh pemerintah dan berbagai organisasi dan pemerintah dengan harapan dapat menciptakan masa depan lebih baik bagi seluruh penduduk Papua. Dengan segala keunikan dan tantangannya, Papua tetap menjadi salah satu bagian paling menarik dan penting dari Indonesia. Pulau ini tidak hanya menawarkan keindahan alam yang luar biasa, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang keberagaman budaya dan pentingnya konservasi lingkungan. Melalui pemahaman dan penghargaan terhadap kekayaan Papua, kita dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan alam dan budaya yang tak ternilai ini. Indonesia. Beribu-ribu pulauku indah bertebaran, bagai untayan mutiara di khatulistiwa. Berjuta-juta manusia menghuninya, bersatu padu dalam suka dan duka. Berbagai warna kulit kita, berbagai rona keyakinan kita semua. Namun tak pernah retak persatuan kita. Bertahan bersama, membela nusa bangsa. Berbagai ragam suku dan bahasa kita
namun Indonesia juga namanya. Bergotong royong sepanjang sejarah menjaga Nusantara. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda kita semua, namun satu jua untuk selama-lamanya. Tegak Jaya mengawal Indonesia.